Latar di Spanyol, cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang diantar oleh seorang sales untuk melihat rumah yang akan dibelinya, yang meskipun ada seorang tetangga julid yang mencurigakan mengintip dari seberang rumahnya, sang suami yang bernama Emil tetap membeli rumah tersebut karena tergiur dengan fasilitas yang ditawarkannya. Puertas de toda la casa. Di rumah itu Emil tinggal bersama istrinya yang bernama Nina dan anak perempuan yang bernama Santi yang karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan dan rumah baru, si kecil tak bisa tidur dan minta didongengkan oleh ayahnya. Malam pertama Emil tidur di rumah, ia tiba-tiba saja terbangun di sepertiga malam, bukan untuk melakukan tahajud, melainkan ada keanehan pada lampu rumah yang tiba-tiba saja menyala dan mati sendiri. Namun sebagai seorang yang logis dan tidak percaya pada hal-hal yang mistis, Emil memastikan fenomena tersebut dengan memeriksa setiap sudut dari rumahnya, yang ketika ia sampai di lantai bawah, tiba-tiba untuk memastikan apa yang dilihatnya dan sebagai bukti bahwa makhluk tak kasat mata itu eksis di dunia ini, Emil mengecek rekaman CCTV-nya dengan harapan bisa mendapatkan penjelasan atas fenomena yang telah dialaminya. Fenomena tersebut pun kembali terulang ketika Emil yang saat itu berniat untuk jogging kembali mengalami peristiwa mistis dengan mendengar namanya dipanggil oleh seseorang yang tak ia kenal. Namun karena dirasa hari sudah siang dan matahari sedang panas-panasnya, ia pun menghiraukannya dan melanjutkan niat untuk lari keliling komplek yang kini menjadi habitat kehidupannya. Akan tetapi keanehan kembali terjadi ketika Emil berusaha menyapa tetangga di seberang rumahnya, ia malah disambut ketus oleh para tetangganya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di tengah aktivitas joggingnya, tiba-tiba saja Emil merasa sakit di kepalanya yang memaksanya untuk segera kembali ke rumah agar bisa segera mendapatkan obat untuk sakit kepala. Dan di tengah meeting Zoom dengan rekan kerjanya, sakit kepalanya sesekali muncul sehingga mengganggu konsentrasinya saat menentukan strategi marketing dalam mengambil langkah mempertahankan bisnisnya. Yang ketika Emil selesai dengan meetingnya tersebut, tiba-tiba akibat dari kejadian tersebut, akhirnya Emil mulai berpikir keras tentang fenomena yang ia alami belakangan ini, sampai-sampai istrinya yang berniat bercanda dengannya harus menerima perlakuan kasar dari Emil yang terkejut setengah mati. Emiliano. Peristiwa aneh itu pun kembali terjadi di mana Emil yang sedang di kamar mandi merasa sang istri berada bersamanya, sehingga ia memanfaatkan momen tersebut untuk meminta maaf kepada sang istri atas kejadian sebelumnya, di mana si istri yang sebenarnya berada di luar kamar mandi merasa aneh dengan suaminya, lalu mendekati pintu kamar mandi untuk menguping percakapan tersebut, tetapi khawatir dengan keadaan suaminya, Emilio akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani berbagai pemeriksaan, dan diketahui bahwa pasca operasi yang pernah dijalani oleh Emil menyebabkan amnesia dan emosinya tidak stabil dan berpotensi menyebabkan ketakutan serta halusinasi. Namun karena tidak mendapatkan penjelasan memuaskan dari si dokter, Emil pun memutuskan untuk menemui psikiater untuk menangani masalahnya tersebut. Dalam pertemuannya dengan psikiater, diketahui bahwa Emil rela meninggalkan teman, pekerjaan, dan kehidupan lamanya untuk kembali ke kota, di mana sebuah insiden telah menimpa dirinya. Sehingga si ibu psikiater berpendapat dengan kembalinya Emil ke kota tersebut memicu sesuatu dalam otaknya yang belum ditemukan penjelasan hanya dari satu kali pertemuan. La mente es muy poderosa. Di rumah, Emil kembali melihat tetangganya yang menatapnya aneh dan bersikap seolah menjauhinya karena rasa percaya dirinya perlahan mulai sirna. Ia pun berdiskusi dengan sang istri mengenai penyakit yang dideritanya, yang ketika sang istri pergi ke toilet dan Emil di kolam renang sendirian, tiba-tiba
Melihat kondisi suaminya semakin memburuk, Nina mengundang ibu mertuanya yang barangkali saja menjadi solusi atas kondisi suaminya yang tak kunjung membaik, di mana kedatangan sang ibu yang tanpa sepengetahuannya pun jelas membuat ia terkejut, sehingga untuk mencairkan suasana, sang istri berinisiatif untuk mengajak si mertua berkeliling melihat rumah barunya tersebut. Chiquita. Di tengah room tour itu, Nina yang telah mengundang sang mertua tanpa persetujuannya pun mendapatkan sedikit peringatan dari Emil. Bukannya apa-apa, Emil hanya sedikit khawatir dengan watak ibunya jika ia mengetahui tentang kondisinya saat ini. Terlebih lagi, si ibu memiliki pikiran kolot dan masih percaya dengan makhluk halus, tahayul, mitos, dan ramalan dari orang pintar yang menurutnya tidak masuk akal sama sekali. Pada jamuan makan malam yang dihadiri oleh ibu mertua, Nina, anak perempuan Emil, dan Arturo temannya Emil, tanpa si ibu tak setuju dengan keputusan Emil yang melakukan riba dengan berhutang membeli rumah tersebut, di mana Nina yang baru saja akan membawa Arturo berkeliling dikejutkan oleh teriakan sang ibu yang melihat kondisi anaknya mematung karena ketakutan. ¿La ves? Malam harinya Emil kembali terbangun pada jam yang sama yang karena dahaganya sudah tak terkendalikan. Emil memberanikan diri pergi ke dapur untuk sekedar mendapatkan seteguk air untuk memuaskan dahaganya, yang ketika ia hendak melanjutkan tidurnya, tiba-tiba esok harinya si ibu memanggil orang pintar untuk berkomunikasi dengan entitas yang ada di rumah tersebut. Sementara Emil yang tak setuju dengan keputusan ibunya pun memilih untuk menemani anak perempuan sematawayangnya di kamar, di mana saat ritual dilaksanakan, Emil sekilas melihat anaknya keluar dari kamar yang padahal anaknya masih khusyuk menggambar sambil tiduran di atas kasur, sehingga Emil yang lagi-lagi penasaran dengan apa yang baru saja dilihatnya mengikuti kemana arah sosok cilik itu pergi dan... Si orang pintar sendiri langsung menghentikan ritualnya setelah berkomunikasi dengan penghuni rumah tersebut, di mana dia mengatakan bahwa rumah itu terkutuk dan tak sanggup untuk menolong mereka dan hanya bisa menyarankan agar mereka turut pergi meninggalkan rumah itu dengan segera. Este lugar está maldito. Akibat terus diteror dengan hal goib, kondisi mental dan fisik Emil pun berangsur mulai melemah, yang mana hal itu bisa dilihat dari rontoknya rambut, bulu ketek, hingga jembret dari tubuhnya, yang ketika ia mencukur habis rambut kepalanya, terlihat pitak pada kepalanya yang menandakan bekas operasi dari usaha bundir yang pernah dilakukannya. Alhasil, Emil pun melewati malamnya tanpa bisa tertidur sama sekali. Tak ingin larut dalam kesedihan dan teror yang menghantuinya, Emil bangkit membuka laptopnya dan mencari informasi latar belakang historis dari rumah yang ditinggalinya. Namun usahanya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil dan developer tersebut terkesan menutup-nutupi apa yang terjadi dengan rumah tersebut. Dueño, no estoy autorizada a dar esa información. Ingat pada kelakuan tetangganya yang mencurigakan, Emil pun menghampirinya dan bermaksud mencari informasi kalau terjadi keanehan pada rumah tersebut, di mana si tetangga yang diketahui telah 20 tahun tinggal di sana tentu saja mengetahui kejanggalan yang terjadi pada rumah tersebut. Namun karena takut mulai muncul dari sanubarinya, si tetangga pun memilih untuk tutup mulut dan berniat membawa informasi tersebut sampai ke liang lahatnya. Disculpe, vecina. ¿Sabe si algo pasó ahí? No vuelva a pararse por aquí. Tak ingin menyerah begitu saja, Emil pun nekat untuk bertemu dengan developer rumahnya yang lagi-lagi ia mendapatkan penolakan untuk informasi yang sedang ia cari, sehingga dengan jurus terakhirnya ia menyogok pimpinan dari developer tersebut sampai akhirnya ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan Anda semua yang ada di rumah pasti akan sangat dibuat terkejut dengan fakta sebenarnya bahwa pemilik dari rumah horor tersebut adalah Emil itu sendiri. Kemudian rumah itu dijual kepada Arturo yang merupakan temannya sendiri. ¿Yo se lo vendí a quién?
Sementara di rumah, si ibu dan Arturo menyampaikan kepada Nina bahwasanya teror goib yang menimpa Emil adalah kenangan yang muncul dari trauma masa lalunya, di mana penampakan sosok wanita dan anak kecil yang dilihatnya merupakan istri pertama dan anak perempuannya yang tewas akibat dari insiden yang disebabkan oleh kelalaiannya. ¿Y entonces? ¿Por qué no se fueron el mismo día de la boda? Dari sini kita ketahui bahwa Emil dulunya tinggal di rumah ini bersama istri pertama dan juga anak perempuannya, di mana mereka berdua tewas tenggelam akibat dari kelalaiannya yang tanpa sengaja menutup kolam renang tanpa dicek terlebih dahulu. Yang akibat dari kecanggihan teknologi rumah ini, Emil sempat ditahan oleh pihak berwajib dan disaksikan langsung oleh si ibu tetangga pada proses penangkapannya. Dan alasan Emil selalu terbangun pada jam yang sama merupakan waktu kejadian di mana ia menemukan jasad dari istri dan anaknya tersebut. Sejak saat itu, Emil yang trauma dan menderita depresi atas insiden yang menimpa keluarga kecilnya berusaha bundir untuk menebus kesalahan yang telah diperbuatnya. Alhasil, ahli medis, keluarga, dan teman-temannya sepakat menutupi fakta sebenarnya agar Emil dapat memulai hidup baru tanpa harus dihantui rasa bersalah. Nina yang tak setuju dengan gagasan ibu mertua dan Arturo pun akhirnya berdebat saling mempertahankan argumennya masing-masing, sementara Emil yang sudah pulih ingatannya kembali ke rumah dan meluapkan amarah pada ibunya. Cualquier madre en mi lugar hubiera hecho lo mismo. ¡Y a sufrir! Dari flash disk yang ditinggalkan Arturo, Emil menemukan foto dan video dirinya bersama keluarganya dahulu. Alhasil, ingatan Emil pulih sepenuhnya dan takkan pernah melihat sosok menyeramkan lagi akibat halusinasi dari trauma yang dialaminya. Namun ketika Emil baru saja hendak melampiaskan nafsunya kepada istrinya, tiba-tiba tamat ending yang cukup menghariwangkan.